Bahkan di sini kelompok 5 membuat sebuah manual book yang berjudul Analisis dan Perbandingan Metode Digital Forensik untuk Recovery File Terhapus menggunakan pendekatan NIST dan NIJ dengan tool otopsi. Di sini saya sendiri, saya Muhammad Hilmi Fatur Rozi dengan tim 3023 dan selanjutnya Nama saya Muhammad Ibnu Batuta dengan NIM akhir 3083. ya, untuk kata pengantarnya sendiri eh, penyusunan manual ini tidak dilatar belakangi oleh kebutuhan akan dokumen eh, kebutuhan akan dokumentasi prosedural yang sistematis dan mudah dipahami serta dapat dijadikan acuan dalam melakukan investigasi digital, khususnya pada kasus penghapusan file media PNS. Kami menyadari bahwa penyusunan manual ini masih belum jadi kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun penerapan dokumen ini di masa mendatang. Selanjutnya, untuk daftar isi sendiri yang pertama adalah footer, dua kata pengantar, daftar isi, panduan, dasar teori, kerangka kerja NIJ, selanjutnya perangkat dan dokumen, lalu panduan penggunaan otopsi klinis, selanjutnya selanjutnya prosedur evaluasi dengan metode NIST, lalu ada analisis hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat telah mendorong peningkatan penggunaan perangkat digital dalam berbagai aktivitas, mulai dari kebutuhan personal hingga operasional institusi. Kan tetapi kemajuan ini juga dibarengi dibarengi dengan meningkatkan kasus kejahatan cyber yang melibatkan manipulasi, pencurian, hingga penghilangan jejak digital melalui penghapusan file. Dan banyak insiden cybercrime pelaku sering secara sengaja menghapus data untuk menghilangkan keterkaitan antara tindakan kriminal dan perangkat yang digunakan. Kondisi ini yang menjadikan proses pemulihan file terhapus sebagai tahap penting dan investigasi forensik digital. Forensik digital sendiri berfokus pada identifikasi, akuisisi, analisis, serta penyajian digital yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah satu tantangan terbesarnya pada media penyimpanan modern seperti SSD, HDD, dan SSD yang dilengkapi dengan mekanisme labeling dan fitur drive secara otomatis untuk menghapus blok data. Fitur ini meningkatkan performa SSD, tetapi juga menyebabkan artefak digital hilang lebih cepat dan mengurangi peluang pemulihan file yang dihapus. Selanjutnya yaitu penelitian menunjukkan bahwa memiliki tingkat keberhasilan recovery yang sangat rendah, bahkan sering kali mendekati 0%.
untuk memastikan proses investigasi tetap valid, berbagai standar dan kerangka kerja forensik telah dikembangkan dua framework yang banyak digunakan. Yang pertama yaitu NIST SP 886 dan yang kedua yaitu dengan metode NIJ National Institute of Justice. Nah, berbagai penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa tingkat keberhasilan recovery file sangat dipengaruhi oleh penyimpanan, metode penghapusan, serta pendekatan metodologis yang digunakan. Pada perangkat HDD dan flash disk, metode recovery cenderung lebih efektif, namun efektivitas tersebut menurun drastis pada SSD, terutama trim. Melihat besarnya perbedaan karakteristik media, penyimpanan, dan pentingnya bukti digital investigasi cybercrime, diperlukan panduan yang lebih jelas, praktis, dan terstruktur mengenai cara melakukan proses pemulihan file terhapus sesuai standar forensik. Dengan adanya manual bukti disusun untuk membantu memahami dan memperhatikan investigasi menggunakan kerangka kerja NIST dan memanfaatkan tool autopsi sebagai perangkat utamanya melalui dokumen hingga bagaimana kepercayaan SSD mempengaruhi hasil pemulihan bukti. Itu pendahuluan. Yang pertama itu rumusan masalah. Manual book ini disusun untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama itu bagaimana menerapkan tahapan investigasi digital berdasarkan kerangka kerja NIST SP 800 menggunakan autopsi, menggunakan tool autopsi. Terus selanjutnya itu bagaimana melakukan pendekatan hasil evaluasi bukti berdasarkan metode NIST nilai kualitas integrasi file recovery pada media SSD. Selanjutnya itu nomor 3, sejauh mana perbedaan hasil pemulihan file. Menggunakan pendekatan NIST dan NIJ pada SSD. Terus yang keempat yaitu apa saja keterbatasan teknis dan faktor mempengaruhi proses recovery file pada media SSD, khususnya pada skenario delete biasa dan zip. Yang kelima itu bagaimana penyidik dapat memadukan kekuatan kedua pendekatan dan NIJ untuk menghasilkan proses investigasi yang lebih efektif. Terus yaitu selanjutnya 1.3 yaitu tujuan manual book ini disusun untuk memberikan panduan berstruktur mengenai penerapan kerja NIST SP 806. Selanjutnya yaitu menjelaskan prosedur evaluasi digital berdasarkan metode NIJ. Terus selanjutnya nomor 3 menjelaskan langkah-langkah praktis pemulihan file pada media SSD yang menggunakan metode delete biasa dan zip delete. Dan yang keempat, membandingkan efektivitas pendekatan NIST dan NIJ pada proses recovery file, sehingga dapat mudah dibaca dan kinerja, kelebihan dan keterbatasannya masing-masing metode pada media SSD. Kelima yaitu mengidentifikasi faktor-faktor teknisnya pada perangkat SSD, termasuk file untuk menghapus metode dan karakteristik trik. Keenam yaitu memberikan referensi praktis yang dapat digunakan oleh penyidik untuk pemulihan file terhapus secara akurat, sistematis, dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu manfaat pendahuluannya. Sebagai panduan praktis bagi penyidik dan praktisi forensik digital. Yang kedua yaitu memberikan referensi teknis
komprehensif bagi mahasiswa dan peneliti untuk memahami langkah-langkah sesuai kerangka kerja NIST dan NIJ. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman pembaca terhadap tantangan pemulihan data SSD terkait fitur trim dan metode penghapusan kondisi dan teknik perangkat. Untuk saya itu mempermudah proses evaluasi hasil recovery melalui panduan kondisi file, integritas tes, dan kelayakan bukti berdasarkan pendekatan NIJ. Kelima yaitu menyediakan perbandingan objektif mengenai efektivitas metode NIST dan NIJ sehingga dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan investigasi. Dan keenam yaitu jadi bahan acuan dalam penyusunan dokumen investigasi. Dan yang ketujuh yaitu dorong penerapan prosedur forensik yang lebih sistematis, akurat, dan profesional sehingga kualitas investigasi digital dapat ditingkatkan sesuai standar yang terus yaitu batasan manual booknya itu media penyimpanan yang dibatasi terbatas pada SSD. Kedua yaitu proses pembelian file yang hanya dilakukan menggunakan tool autopsy. Dan pembahasan yaitu FTK Imager, NCAN, dan Fixed Utility. Dan yang ketiga yaitu skenario penghapusan file. Untuk eksperimen dan panduan dalam manual book ini mencakup kondisi SSD dan trim aktif dan non-aktif. Terus yang keenam yaitu jenis file. Jenis filenya yaitu pada format umum seperti dokumen, docs, PDF, SLS, TXT, dan media PNG, MP4. Tapi yang digunakan itu docs, PDF, dan TXT. Terus yang evaluasi bukti digital maju pada dua framework yaitu NIST SP806 dan NIJ. Manual book tidak membahas standar lain. Dan yang ke-8 yaitu lingkungan pengujian difokuskan pada sistem operasi Windows. Dan yang ke-9 yaitu hasil recovery-nya. Terus yang selanjutnya itu struktur manual book terdiri dari bagian cover, kata pengantar, daftar isi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan manual booknya, dan batasan manual book. Selanjutnya itu struktur manual booknya, forensik digital, mekanisme penghapusan file, SSD dan fitur trim, framework NIST SP806, framework NIJ. Dan yang selanjutnya itu tiganya perangkat penyimpan kerja, spesifikasi hardware, spesifikasi software, untuk toolsnya sendiri autopsy, SMyFile, text editor, dan file signature analyzer. Dan yang ketiga yaitu struktur folder bukti. Dan yang ketiga empat skenario penghapusan file. Untuk bab 4-nya sendiri yaitu panduan investigasi dengan autopsi NIST. Pertama 4.1-nya collection, examination, analysis, reporting. Dan yang bagian bab 5-nya itu evaluasi bukti menggunakan metode NIJ. Dan penilaian kondisi file, penilaian integrasi hash, verifikasi metadata, kelayakan bukti, dan bab 6-nya itu analisis hasil, dan bab 7-nya yaitu kesimpulan, daftar pustaka, dan lantunan. Dan selanjutnya untuk bab 2-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk bab 2-nya adalah dasar teori. Yang pertama forensik 2.1 forensik digital ini merupakan cabang ilmu forensik yang berfokus pada proses investigasi, pengumpulan, pelestarian analisis,
dan penyajian bukti digital yang berasal dari perangkat elektronik seperti komputer, telepon pintar, storage device, hingga jaringan. Tujuan utamanya adalah mengangkat aktivitas berkaitan tindakan kejahatan cyber. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan terhadap barang bukti dengan dicatat secara lengkap dan tidak mengeksploitasi data digital tersebut. Eh, Pada umumnya cakup identifikasi, akuisisi, analisis, dan pelaporan hasil temuan. Lalu adalah mekanisme penghapusan file. Ini selalu data benar-benar hilang dalam media penyimpanan. Pada banyak sistem file khususnya pada hard disk file disingkat HDD. File yang dihapus hanya kehilangan pointer atau referensi dalam file sistem. Sedangkan konten data sebenarnya tetap tersimpan di sektor penyimpanan sehingga ditimpa oleh data baru. Hal ini memberikan peluang bagi penyidik untuk melakukan proses recovery menggunakan tool forensik. Namun mekanisme tersebut berbeda pada perangkat penyimpanan model seperti SSD untuk umum penghapusan file. Yang pertama adalah delete biasa, yang kedua file dipindahkan ke rescan bin, lalu ada save file, lalu ada file yang tidak disimpan di rescan bin, lalu ada format atau quick format, lalu ada meta file system. Selanjutnya SSD dan fitur trim ini SSD adalah solid state drive, merupakan perangkat yang menggunakan chip non-flash dengan tingkat magnetis SSD memiliki karakteristik akses yang lebih cepat, tidak melalui komponen mekanik, menggunakan algoritma wear leveling, memilih fitur trim. Trim ini adalah perintah yang dikirim oleh sistem operasi ke SSD untuk menghapus blok data yang tidak dapat digunakan. Tujuannya meningkatkan performa penulisan dan memperpanjang usia SSD. Namun, konten forensik fitur trim ini ada masalah besar ketika file terhapus. Yang pertama adalah SSD akan segera membersihkan blok data yang terisolasi dengan file tersebut. Yang kedua, data yang sebelumnya bisa direcovery pada HDD menjadi hilang permanen. Pada kondisi trim aktif, banyak artinya file yang dihapus pada SSD bisa menjadi sulit, bahkan mustahil dipulihkan dengan yang ini digunakan beberapa teknis. SSD adalah standar yang digunakan di forensik digital. Ini membagi proses investigasi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, collection, explanation, analysis, dan reporting. Yang tahap memiliki peran penting dalam menjaga integritas bukti. Lalu ini yang pertama, collection itu merupakan merupakan awal proses aktivitas digital dari perangkat bertujuan ini mengambil data, membuka kotak asli, menjaga integritas bukti, seluruh isi media penyimpanan. Selanjutnya, nanti kita akan revisi. Ternyata ada 2 koleksi di sini. Lalu explanation ini tahap untuk menemukan dan mengidentifikasi yang relevan dari data mentah. Ada tahapannya ini menelusuri struktur file sistem, mencari dan read file, menemukan metadata, totem, dan file signatur, mengidentifikasi potensi bukti digital.
Lalu ada analisis pada tahap ini ditemukan di analisis memberikan makna terhadap sebuah peristiwa atau generasi. Nah, ini analisis berfungsi aktivitas, menunjukkan apakah file yang dihapus dapat dipulihkan, verifikasi integritas dengan hash, mencari keterkaitan file dengan akun cyber. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya lagi, selanjutnya lagi, yang 2.4 reporting adalah tahapan akhir yang menyajikan hasil investigasi dalam bentuk laporan. Jadi ada penjelasan, analisis, verifikasi, dan dapat bertanggung jawab secara hukum. Lalu ada 2.5 ini kerangka kerja NIJ atau National State, State of Justice. NIJ ini lebih menekankan pada evaluasi kualitas bukti untuk memastikan bukti digital valid, tidak mengalami perubahan. Yaitu maksudnya yang kedua itu utuh, tidak mengalami perubahan, dan memenuhi standar forensik. Lalu pada 2.5 evaluasi bukti. Ya, yang pertama utuh itu file dapat dibuka dengan formal, fungsi itu file kembali tidak terbuka atau ini tidak lengkap. Yang ketiga tidak dapat dibuka atau unscripted, file muncul di recovery tapi tidak dapat dianalisis. Lalu 2.5.2 integritas hash. Integritas hash digunakan untuk memastikan file hasil recovery identik pada file hasil yang sebelum dihapus. Yang pertama, hash file asli dicatat sebelum dihapus. Hash file recovery dibandingkan menggunakan MD5 dan SA256. Perbedaannya menunjukkan perubahan rusak atau tidak validnya. Selanjutnya, pada 2.5 kelayakan di pengadilan. NIJ memastikan bahwa bukti digital memenuhi standar hukum yang meliputi autentik, valid, tidak dimodifikasi, dapat dijelaskan oleh proses perolehannya, didukung dokumen chain of justice. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada bab 3. Baik, selanjutnya yaitu ada spesifikasi software. Yang pertama yaitu aplikasi ini digunakan untuk struktur internal filenya. Yang pertama itu dapat kondisi rusak dan tidak dapat dibuka dan hash tidak sesuai. Dengan memeriksa file signatur dan header, penyidik dapat menentukan apakah file itu valid, mengalami korupsi, tidak cocok dengan jenis aslinya, dan apakah data filenya masih lengkap. Text editor juga digunakan untuk mengatur kondisi artefak digital pada vektor tertentu ya penyimpanan. Yang pertama yaitu struktur folder bukti digital. Dalam penelitian ini proses akuisisi bukti digital dilakukan menggunakan pendekatan logikal acquisition yang menganalisis langsung sebuah folder khusus difungsikan sebagai area uji. Pendekatan ini digunakan karena perangkat hanya memiliki satu SSD internal yang digunakan untuk sistem operasi, sehingga pembuatan full bisa dilakukan demi keamanan. Dan untuk folder disusun dengan struktur sedemikian rupa. Yang pertama itu
uji forensik, file asli, terus saya tuh area penghapusan, tempat file-file coba dihapus, dan yang tadi yang dua metode menggunakan metode delete dan shift delete. Selanjutnya itu hasil recovery-nya, file yang berhasil, kumpulkan melalui autopsi. Dan hash-nya yaitu apakah hash-nya original atau recovery berisi, hash file asli dan hash file hasil recovery. Dan selanjutnya itu dokumentasi. Alasannya itu struktur folder ini digunakan sebagai pusat seluruh aktivitas eksperimen. Proses penghapusan hingga pemberantasan, yaitu menggunakan investigasi tetap, yaitu prinsip NIST dan NIST, namun tanpa disk image titik, sehingga lebih aman untuk siswa, yaitu menggunakan satu SSD. Selanjutnya itu skenario penghapusan file. Yang pertama, menggunakan pada metode ini menggunakan delete biasa, dan yang kedua menggunakan metode shift delete, dan yang ke 3.5 yaitu kondisi trimnya, fitur trim pada SSD merupakan faktor paling menentukan dalam keberhasilan recovery. Trim enable dan string disable. Selanjutnya untuk penggunaan autopsi sesuai NIST akan dijelaskan oleh teman saya. Bantu. Itu bab 4 panduan penggunaan otopsi sesuai NIS. Nah, yang pertama adalah tahap collection. Ini merupakan proses pengumpulan dan pemasukan sumber data bukti digital ke dalam otopsi. Pada penelitian ini, data bukti yang digunakan adalah bukti folder berisi file asli, file yang dihapus, dan data pendukung lainnya. Yang pertama, membuka akses baru. Ini syaratkan aplikasi otopsi, itu gambarnya ya. Nah, lalu akan masuk, pilih menu Create New Case, lalu masukkan informasi berikut. Bisa dibesarkan, itu bisa gambarnya. Bisa dibesarkan. Nah, untuk itu kan ada nama case, yaitu sesuai diisikan, lalu deskripsi itu ada di situ, lalu ada file penyimpanan yang di garis sama ya hitam-hitam itu. Terus setelah itu lanjut next ke bawah. Nah, sudah ini akan muncul ini, lalu klik finish. Lalu di bawahnya lagi nanti akan muncul slide itu. Untuk slide selanjutnya, nah, untuk slide selanjutnya adalah input source evidence. Ini penelitian ini menggunakan metodological algorithm, maka sumber yang dimasukkan adalah, oh enggak, kita ganti gunakan disk. Ini untuk langkah-langkahnya pada case ini pilih pada add data source, lalu pada menu pilihan yang kedua itu pilih this image or VM file. Sesudah itu klik next, lalu add folder file asli, file penghapus, dan file yang terhapus. Lalu kemudian klik next, kemudian finish,
Lalu otopsi ini akan proses file bukan sebagai data source. Selanjutnya, untuk tahap bentar, dan ini dilakukan menelusuri struktur folder, melihat file yang terhapus, mencari artefak digital, melakukan eksplorasi apa. Ya, di browser yang pertama browsing delete file ini pada file view delete yang terdapat pada gambar itu, kamu akan ada tulisan delete, itu ada file apa aja yang di delete proses. Lalu 4.242 ada pemeriksaan metadata. Ini metadata ini panel nama, lokasi file, tanggal pembuatan, tanggal modifikasi, ukuran file, sinatur, type sesuai gambar yang ada di sana. Selanjutnya ada 4.3 pada analisis ini fokus pada pemilihan file, pengambilan hash, dan pemeriksaan integrasi bukti. Yang pertama ini recovery file, ini memulihkan file yang sudah dihapus. Ini klik kanan file, lalu di ekstrak file, pilih folder tujuan, lalu klik OK. Otopsi akan mengekstrak file yang terhapus ke folder hasil recovery. Kita milih file yang mau di recovery. Next, selanjutnya. Uh, untuk selanjutnya nih, pemeriksaan hash. Setelah di recovery, Pak hash, tampilannya akan putih kayak gini. Lalu caranya, masukkan file asli, klik file, klik add file, lalu pilih foldernya, itu akan muncul folder asli. Lalu masukkan folder hasil recovery juga, lalu bandingkan atau hash asli yang tersimpan di perbandingan hash menemukan apakah file asli. Itu ada misalnya cocok itu ada LD5-nya sama, kalau tidak cocok itu ada perubahan, seperti lihat di gambar. Misalnya rusak itu kita bisa bentuk. Nah, di situ sudah rusak, kita coba kembali. Selanjutnya, empat titik tiga validasi integritas. Validasi integritas dilakukan dengan mencocokkan asli dan hasil recovery pada gambar tersebut. Lalu ada mencocokkan ukuran file, ada gambarnya. Lalu memeriksa signature header lewat editor bila filenya rusak. Kalau tidak ada file rusak, kita ada gambarnya, kita lewati. 4.3 tahap analisis. Ini tahap reporting menghasilkan laporan hasil yang dijadikan dokumen bukti digital. Yang pertama 4.41 generate report untuk membuat laporan hasil dari autopsi. Yang pertama klik menu generate report,
Lalu itu ada gambarnya, lalu pilih format HTML atau CSS. Seperti gambarnya sudah aku lihat. Lalu pilih informasi yang diinginkan. Lalu simpan, laporan akan berisi detail artefak yang ditemukan selama analisis. Seperti gambarnya. Selanjutnya, pada art TT42 ini ada dokumentasi bukti proses input data sudah ada yang tadi, screenshot tampilan download file sudah ada, screenshot hasil recovery sudah ada, screenshot hasil dan hasil recovery sudah ada tadi, screenshot hasil metadata file ada. Nah, semua file dokumen akan disimpan pada folder dokumentasi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya yaitu bab 5, evaluasi menggunakan metode NIJ. Prosedur evaluasi dengan metode NIJ terisi berdasarkan data SMyFile. Metode NIJ yaitu digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan kelayakan bukti digital. Hasil proses recovery evaluasi dilakukan setelah recovery. Menggunakan autopsi pada bab ini dilakukan analisis kondisi file, integritas hash, verifikasi metadata, dan kelayakan bukti berdasarkan file asli dan file hasil recovery. Data yang digunakan bersumber dari hasil menggunakan SMyFile. Yang menampilkan MD5, SH1, SH256, SH 512, ukuran file, timestamp, serta argot file lainnya. 5.1 yaitu penilaian kondisi file. Pada NIJ, setiap file hasil recovery atau akan menjadi itu rusak dan tidak dapat dibuka. Dari hasil analisis berdasarkan data SMyFile yang telah diautopsi, yaitu 51.1 foto berdasarkan tabel hash yang memiliki nilai hash identik antara file asli dan file hasil recovery. Status NIJ-nya yaitu file auto, valid, autentik, dan tidak mengalami perubahan. Uh, 5.12 yaitu file berikut menunjukkan hash yang berbeda antara file asli dan file hasil recovery, yaitu SH1, SH256, SH512 semuanya berbeda. Ukuran file masih mirip, tetapi struktur internal kemungkinan berubah. Status NIJ file rusak. Dan MD5-nya itu berubah. Yang dari dokumen dokumen FT311 menjadi 28051 untuk dokumen 1 PDF 1. Selanjutnya itu pada NIJ setiap file hasil recovery digantikan menjadi file utuh, rusak dan tidak dapat dibuka. Hasil analisisnya berdasarkan data pada SMyFile. Terus selanjutnya pembukaan file tidak ditargetkan sebagai tidak dapat dibuka. File tidak dapat dibuka oleh siapapun. Menampilkan pesan file corrupted, cannot file, dan nilainya tidak dapat dihitung. Header file hilang sepenuhnya, ukuran file 0 KB atau struktur internal tidak ditemukan. Penyebabnya itu fingerprint aktif pada SD overwrite build memory, file sudah hilang dari file dan tidak layak dijadikan bukti. Selanjutnya itu penilaian integritas hash. Evaluasi hash dilakukan dengan mencocokkan hash file asli dan file recovery. Tahap fokus pada pemilihan file,
pengambilan hash dan penyiksaan hash titik. Pertama itu file sama, MD5-nya sama, dan statusnya utuh. MD5 itu yang ini, pada contoh cerita TXT. Contoh cerita TXT-nya yaitu yang atas 112E dan yang bawahnya sama, hasil recovery-nya 112E. Selanjutnya ada yang berbeda, rusak. Kalau rusak itu angkanya juga akan berbeda. Selanjutnya, next. Kesimpulan terkait CS yaitu kondisi CS interpretasi yang cocok untuk file, suatu program itu dan valid. Dan selanjutnya yaitu eh, verifikasi metadata berdasarkan data file, temukan metadata template file original, selesai recovery, menunjukkan bukunya, mengisi metadata NIJ, timestamp berbeda, namun masih wajar karena proses recovery dapat membuat kereta dan file dan ada recovery, ada yang berubah, terutama file yang rusak. Tidak ada metadata yang menunjukkan modifikasi manual. Kesimpulannya yaitu metadata valid yang menunjukkan indikasi kerusakan pada beberapa file. Selanjutnya itu evaluasi kelayakan bukti. Yang pertama itu harus autentik, yaitu cocok, metadata relevan, itu internal valid. Dan yang kedua utuh, dapat dibuka, lengkap, tidak rusak, dan tidak dimodifikasi. Selanjutnya itu kalau tidak boleh menunjukkan hash berupa akibat modifikasi, metadata aneh, perubahan internal, file tidak layak bukti. Yang empat itu dapat dipertanggungjawabkan, yaitu berdasarkan metodenya, isi file, hingga CSS, metadata kelayakan bukti yang tadi. Selanjutnya yaitu hasil analisis. Hasil analisis akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bab analisis hasil ini, bab ini membahas analisis mendalam terhadap proses pemulihan data menggunakan standar NIS dan NIJ, mengevaluasi kualitas file yang direcover dari metode penyeluruhan SSD. Yang pertama, perbandingan jumlah file yang berhasil direcovery. Nah, ditemukan utama misalkan jumlah SSD aktif ini, jumlah file yang berhasil direcovery sangat sedikit. Kebanyakan file hanya kembali dengan fragmen yang tanpa struktur. Itu menyebabkan blok data yang sudah dihapus tandai sebagai kosong sehingga peluang recovery menurun drastis. Yang kedua, SSD trim non-aktif. File yang direcovery jauh lebih file recovery jauh lebih banyak, struktur folder sebagian masih utuh. Banyak file dapat dibuka kembali. Dari kesimpulan ini, RIM memiliki dampak signifikan terhadap tingkat keberhasilan pemulihan data. Semakin aktif RIM, semakin kecil kemungkinan file dapat dipulihkan. Selanjutnya, ini kondisi file yang di recovery. Ada yang tadi penjelasannya ada utuh, rusak, dan file dapat dibuka dengan normal, konteks tidak berubah, dokumen dan gambar yang terbuka sempurna. Untuk yang rusak ini ada filenya itu ada tapi dokumennya masih ada. Untuk yang corrupted, untuk yang tidak dapat dibuka itu kita nggak mencoba. Lalu ada integritas hash, ada pengujian dilakukan membandingkan hash asli dan hash hasil recovery. Ini hash yang digunakan ada SA256 dan MD5 sesuai standar eksperimen. File intake ini hasil recovery sama dengan hash
file asli, lalu biasanya ditemukan pada SSD tanpa trim. Ada beberapa hash berbeda total menandakan perubahan isi file, lalu banyak terjadinya pada file. Kita nyoba pada file PDF, doc sama txt itu ada perubahan desainnya. Lalu untuk unwrap itu kita belum nyoba. Lalu untuk kesimpulannya, integritas menjadi parameter paling kuat untuk menilai apakah file layak digunakan sebagai bukti digital pada SSD. Selanjutnya, ini efektivitas NIS dan NIC. Pada standar NIS ini fokus pada validasi hash, repeatability, ketepatan metode akuisisi, struktur file system. NIS ini efektif untuk menilai keaslian bukti, proses akuisisi, konsisten hash file. Lalu untuk NIC ini fokus pada kondisi bukti, kelayakan hukum, kualitas file hasil recovery, bisa atau tidaknya bukti dipresentasikan di pengadilan. NIC ini digunakan untuk menilai file utuh, file rusak atau file ini. Untuk NIC fokusnya pada hash dan imaging. Untuk NIC ini kualitas bukti, outputnya konsisten hash, dan NIC itu kelayakan file sebagai barang bukti. Untuk kecocokan forensic proses awal, untuk NIC ini evaluasi hasil recovery-nya. Dari kesimpulannya, metode NIC lebih kuat untuk validasi teknis, membantah cocok digunakan tahap penilaian kualitas setelah recovery, khusus pada media SSD. Selanjutnya, keterbatasan pemahaman di SSD bertrim. Pada SSD modern mengidentifikasi fitur trim yang secara otomatis menghapus blok data setelah file dihapus, mengosongkan area penyimpanan agar SSD tetap cepat dan efisien. Trim terhadap forensik ini, file benar-benar hilang dari blok fisik. Pembunuhan hampir tidak memungkinkan jika trim sudah aktif lama. Software recovery hanya menemukan metadata bukan konteks file. Snapshot VD atau S1 tidak selalu menangkap sisa data lama. Lalu keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, banyak file hasil recovery berukuran 0, banyak file yang memiliki rusak sehingga tidak dapat kita bisa dibuka, tidak dapat dicocok-cocok untuk file tersebut. Hanya beberapa jenis file TXT yang kadang masih utuh. Kesimpulannya, umumnya pembelian data pada SSD dengan trim aktif sangat terbatas, bahkan mendekati mustahil untuk file yang sudah lama dihapus. Trim menjadi tantangan utama yang digital forensik modern. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nah, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Pertama itu kesimpulannya berdasarkan seluruh rangkaian proses investigasi, mulai dari pembuatan image, mounting, analisis, metadata, file recovery, pemeriksaan hash, hingga evaluasi kualitas bukti menggunakan standar NIST dan NIJ. Yang diperoleh yaitu proses recovery file pada media SSD dipengaruhi oleh fitur trim yang secara otomatis menghapus blok data tidak lagi dipakai. Hal ini menyebabkan tingkat keberhasilan pemindahan pada SSD yang lebih rendah dibandingkan HDD. Kedua itu metode evaluasi NIST efektif untuk mengukur keberhasilan proses recovery secara teknis, terutama pada aspek identifikasi file, verifikasi hash, struktur directory. Namun NIST tidak menyediakan kategori penilaian kualitas file secara forensik. Metode NIJ memberikan penilaian lebih spesifik terhadap kondisi file digital. Yang pertama yaitu utuh, rusak, dan tidak dapat dibuka.
Tadinya itu untuk hasil percobaan menunjukkan bahwa sebagian file dapat didulurkan, namun tidak semua memiliki reses yang cocok sehingga tidak semua file memenuhi sebagai bukti digital sah menurut NIST dan NIJ dan NIST. Pertama, autopsi terbukti efektif sebagai tool analisis open source. Menyediakan kualitas timeline, material taxation, Fed dan hash comparison, dan reporting. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Saran penggunaan framework. Agar penggunaan framework NIST dan NIJ lebih efektif dalam kegiatan investigasi forensik digital. Gunakan NIST pada tes teknik awal seperti imaging, hashing, dan sistem analisis, recovery, struktur, directory. Gunakan NIJ pada visualisasi akhir, yaitu penilaian koleksi file, verifikasi kelayakan bukti di pengadilan, klasifikasi bukti ke dalam kategori impact, damage, dan unreadable. Dan disarankan memadukan kedua framework karena NIST kuat dalam aspek teknik dan prosedur. NIJ kuat dalam aspek penilaian kualitas dan legalitas. Akan lebih dari satu tool, misalnya autopsi, SPK Imager, dan RStudio. Lakukan hashing berkepala pada setiap tahap-tahap investigasi untuk menjaga chain of custody. Dan selanjutnya itu rekomendasi kelemahan notebook, yaitu bisa ditambahkan troubleshooting, yaitu menggunakan image limon, pasti tidak terdeteksi, mismatch, hasil parsing dan tidak dapat dibuka. Selanjutnya itu sertakan lebih banyak studi kasus seperti SSD dengan trim aktif atau non-aktif, yaitu atau ransomware atau kasus incident detection atau corrupted patient. Tambahkan tabel yaitu perbandingan tool forensik untuk membantu pemilihan tool. Autopsi, FTK Imager, XY, Magnet, Exum, Studio. Perlu ditambahkan template laporan forensik tanda termasuk chain of study. Tambahkan diagram lebih lengkap. Misal alur menurut NIST, alur penilaian kualitas menurut NIJ, atau pembuktian digital forensik. Gunakan contoh visual hasil analisis. Selanjutnya itu daftar pustakanya. Kemudian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, kemudian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.